Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1158 dengan raw-nya juga ada dengan chapter yang berjudul Rocks versus Harald. Ditemani dengan cover story Yamato, diketahui kalau bajak laut keadilan terbaring di sini. Dan Yamato, Ocho, dan Kikonojo meninggalkan makam sang pahlawan tersebut setelah menaruh bunga. Namun kita bisa melihat di papan makam tersebut terukir nama yang bertuliskan Kozuki Moria. Nah, di isi chapter dimulai di kapal Oro Jackson. Roger merasa tidak senang karena Sakuyaku keluar dari Kuja Pirate. Dan saat terakhir kali mereka bertarung, Roger menyadari kalau Sakuyaku terlihat sakit hingga ia khawatir kepadanya. Dan ketika Sakuyaku keluar dari Kuja Pirate, Saki meninggalkan surat untuk Relic agar menemuinya. Tetapi Relic tidak ingin mengikat dirinya dengan siapapun. Lalu Roger memutuskan untuk mengunjungi bar Saki di Hachinosu. Kemudian Yasin beralih ke Marijoa yang timelinenya 40 tahun lalu. Kita melihat Garly yang saat itu adalah Holy Knight berbicara dengan Gorose di Marijoa, di mana Garling memberitahu mereka tentang God Valley, sebuah pulau tempat ia singgah sebentar saat menjalankan misi. Garling menjelaskan bahwa ia mencoba yakinkan mereka agar bergabung dengan pemerintah dunia, tapi itu mustahil. Dan dijelaskan kalau God Valley memiliki banyak sumber daya yang sangat berharga bagi mereka. Dan selain itu, Garling membuat sebuah penemuan yang luar biasa pula. Dan di sana Garling berkata, itu sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Aku yakin Yang Agung akan sangat senang. Karena itu, aku sangat merekomendasikan turnamen 2 tahun mendatang diadakan di God Valley. Lalu Yasin pindah ke Hachinosu dan kita melihat bar Saki di sana. Dan diketahui, menurut aturannya Saki, bajak laut yang datang ke Hachinosu untuk mengunjungi barnya tidak boleh bertarung di dalam barnya. Karena itu, banyak bajak laut kuat bisa terlihat di sana di dalam bar tersebut sedang minum dan berbincang-bincang tanpa ada perkelahian. Dan di satu panel kita bisa melihat Rock di Zebek sangat happy, cengar-cengir sendiri, dan Rock sangat tampak senang serta puas. Di mana hal tersebut tentu saja membuat Saki yang memperhatikannya datang kepadanya dan bercanda kepada Rock dan menanyakan apakah Rock sudah tidak jatuh cinta lagi kepadanya. Dan Big Mom di sana tertawa berkata mungkin Rock sudah bertemu wanita lain. Di mana ya, mendengar ejekan Big Mom itu, Rock kayak bocah salting. Rock marah-marah dan bilang kalau itu seharusnya rahasia besar. Sementara itu, Whitebird tidak paham apa yang terjadi. Lalu, Stussy berkata padanya, kau tidak bisa bilang. Kemudian Stussy berpikir dalam hatinya bahwa wajah bahagia Rox itu bukan hanya karena seorang wanita. Kemungkinan besar, dia juga sudah punya seorang anak. Lalu ya, tiba-tiba di panel berikutnya atau di halaman berikutnya kita bisa melihat ada orang tanpa bersalah masuk ke tempat itu. Ya, bajak laut Roger yang dipimpin Roger tentu saja masuk ke bar Saki untuk menemui Saki. Dan Roger mengalahkan semua bajak laut yang antri sebelumnya di sana. Dan Oyaji pun melihat keluar jendela dan bisa melihat banyak kroco bajak laut yang tepar di barnya Saki akibat ulah Roger. Dan karena itulah kenapa Roger bisa masuk duluan tanpa mengantri. Wow, sangat tidak berbudaya sekali Roger ini ya. Kemudian para bajak laut random yang ada di dalam bar sana tidak percaya kalau bajak laut Roger sampai bisa ada di depan mereka. Bahkan ada yang sampai memotretnya. Lalu kemudiannya Rox dan Roger bertemu di sana dan saling adu jidat di antara keduanya. Yang mana di sana Rox berkata kepada Roger, Roger, berapa kali harus aku katakan bahwa ini adalah pulau. Dan Roger pun membalasnya dengan berkata, dan ini adalah bar Saki. Tidak ada perkelahian di antara pelanggan kan? Berhentilah ngoceh kau landak. Landang gak? Kemudian ya dengan bisik-bisik Saki bertanya kepada bajak laut Roger, terutama Roger, apakah Relic ada bersama mereka. Namun di saat yang sama atau bersamaan tiba-tiba Glorioso muncul di sana dan memeluk Roger. Namun Roger tetap berkata kepada Saki bahwa Relic tidak ikut dengannya. Relic tetap tinggal di kapal untuk menghindarinya. Dimana mendengar hal tersebut Saki tampak sedih, cemberut. Lalu tak lama kemudiannya pingsan, membuat seisi bar ribut di sana.
Kemudian ya, scene beralih ke Underworld di Elbaf. Di sana terlihat Harald dan Rox bertarung hebat dalam dua halaman ganda yang sangat epik. Loki dan Hairudin menyaksikan pertarungan raksasa itu, tapi mereka tidak mampu menahan dampak serangan Harald maupun Rox. Dan kita bisa melihatnya, Rox sangat marah kepada Harald. Rox sempat melancarkan teknik tebasan hantamannya itu kepada Harald. Lalu Rox berkata pula kepada Harald, "Harald, bagaimana bisa kau? Dari semua orang malah dimanipulasi oleh pemerintah." Dan Harald menjawabnya, "Tentu saja, aku sempat ragu. Seperti, apakah ini sesuatu yang ingin ku capai meski harus membunuh seorang teman?" Namun Rox menjawabnya kembali, "Jangan omong kosong. Pada akhirnya kau tetap melakukan perintah mereka. Kau hanya orang bodoh. Kau hanya sedang dimanfaatkan." Kemudian, walaupun mereka saling menyerang satu sama lain dengan kekuatan luar biasa, sebenarnya tak ada satupun dari mereka yang berniat benar-benar untuk membunuh yang lainnya. Dan pertarungan itu berakhir imbang, dan Rox kembali berkata di sana, "Kalau begitu, ini menandai akhir dari persahabatan kita. Aku tak akan pernah mengundangmu lagi." Dan Harald pun kembali menjawab, "Aku adalah seorang raja. Aku tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa rakyatku yang berharga demi mengikuti seorang penjahat yang ditakdirkan gagal sepertimu." Dan di sana kemudiannya narator berkata, persahabatan aneh di antara mereka berdua berakhir tanpa pemenang, dan mereka tak akan bertemu lagi hingga hari insiden itu. Dan sejak saat itu ya, Loki menunggu kembali Rox datang di pesisir pantai Elbaf sambil membaca berita tentang Rox di koran. Dan kita juga bisa melihat Ida berkali-kali memberitahunya bahwa Rox tidak akan datang. Lalu kita melihat bahwa Loki mulai membuka hatinya kepada Ida. Dan kemudian kita lanjut ke halaman terakhir pada chapter kali ini, yaitu kali ini berlanjut di timeline 39 tahun yang lalu di God Valley atau West Blue. Terlihat seorang wanita berambut merah dan hanya terlihat dari belakang berjalan sambil mendorong kereta bayi yang berisikan bayi kembar. Para penduduk yang ada di desa tersebut mengatakan betapa lucunya bayi-bayi itu, dan mereka juga menyadari bahwa bayi tersebut mewarisi rambut merah sang ibu. Kemudian penduduk desa berkata bahwa mereka akan berdoa agar bayi-bayi itu tumbuh menjadi sepintar ibunya. Mereka juga akan membantu sang wanita itu merawat anak-anaknya karena ayah mereka tidak ada di sana. Dan wanita itu sangat berterima kasih, sampai kita mendengar salah satu penduduk bertanya kepada sang wanita tersebut tentang nama bayi itu. Yang mana chapter berakhir dengan panel bayi kembar itu sementara ibunya menyebutkan nama mereka, di mana ibu rambut merah tersebut berkata, mereka adalah Shanks dan Shamrock. Dan ya, chapter berakhir di sini dan minggu depan tidak libur. Namun, sebelum kita akhiri video kita kali ini, ada satu hal yang ingin ku katakan. Dan ya, seperti yang kita bahas di live tadi malam, akhirnya kita menemukan titik terang dari full spoiler ini bahwa ini emang anak mereka. Karena kita bisa melihat Garling itu di 40 tahun yang lalu sudah pernah ke God Valley. Dan di timeline 39 tahun yang lalu barulah mereka berlahir gitu. Jadi ini intinya adalah kita dapat kepastian kalau ini emang anak daripada Garling dan juga ibu merah tersebut. Bukan nemu ya, seharusnya mereka buat karena ada 1 tahun untuk jeda timelinenya. Dari 40 tahun yang lalu ke 39 tahun yang lalu. Dan ada satu hal lagi di sini yang ingin ku katakan, dan mungkin saja ini adalah sesuatu konfirmasi atau setidaknya kejelasan lah. Dimana ya, narator kan bilang kalau Rox dan Harald tidak akan bertemu lagi hingga insiden itu. Nah, insiden itu apa? Dan kita tahu pasti insiden God Valley. Itu artinya akan ada satu momen lagi untuk mereka saling bertemu, bahkan mungkin sudah ada niat membunuh di antara keduanya, dan itu terjadi di insiden itu, insiden God Valley. Dan apakah ternyata, ya seperti yang kita bahas di live sebelumnya, apakah sebenarnya yang membunuh Rox itu adalah Harald? Dan ya, bagaimana menurut kalian?